Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak hidupmu ini udah kamu panjat habis-habisan, tapi pas sampai di atas, ternyata kamu nyenderin tangga di tembok yang salah? Ouch! Banyak orang kerja keras mati-matian, tapi lupa satu hal penting. Arahnya benar nggak, bro? Nah, di video ini, kita bakal bongkar 15 prinsip hidup ala miliarder. Bukan cuma soal duit, tapi soal cara mikir, cara hidup, dan cara main game kehidupan. Biar kamu nggak cuma sukses, tapi juga bahagia dan nggak nyasar. Siap? Yuk, kita mulai. Prinsip pertama, jangan sandarkan tangga di tembok yang salah. Kamu boleh kerja keras tiap hari, begadang tiap malam, ngopi 3 kali sehari buat ngejar mimpi. Tapi coba deh tanya ke diri sendiri, aku ini lagi manjat kemana sih? Karena percuma kamu jadi juara, kalau ternyata kamu lagi lomba di jalur yang nggak kamu peduliin. Banyak orang sibuk jadi hebat di bidang yang sebenarnya nggak bikin mereka bahagia, cuma karena katanya itu menjanjikan atau itu keren. Hidup ini bukan sekadar naik tangga tercepat, tapi pastikan dulu temboknya bener. Rencanakan kesuksesan dengan sadar, bukan cuman ikut-ikutan atau biar dianggap sukses sama orang lain. Dan please, jangan habiskan waktu jadi ahli dalam hal yang kamu benci. Hidup terlalu singkat buat jago di hal yang bikin kamu pengen pensiun tiap Senin. Prinsip kedua, tidak ada yang perlu berubah untuk menang. Kamu nggak perlu nunggu dunia berubah dulu baru bisa menang. Kamu juga nggak harus jadi orang lain biar bisa sukses. Kadang yang kamu butuhin cuma pindah tempat duduk, dari lingkungan yang bikin kamu ragu, ke komunitas yang bilang, gas, kamu bisa. Cari orang-orang yang mendukung impian kamu, bukan yang ngetawainnya. Tapi ingat, walau lingkungan penting, kamu tetap penentu utama. Jangan lempar tanggung jawab keluar. Nggak ada pahlawan super yang bakal datang nyelamatin kamu. Yang bisa nyelamatin kamu ya, kamu sendiri. Ambil kendali, upgrade diri, dan sadari bahwa kamu udah cukup buat mulai sekarang. Kamu nggak perlu nunggu izin siapapun buat jadi versi terbaik dirimu. Prinsip ketiga, main permainan bodoh, dapat hadiah bodoh. Kamu tahu nggak, hidup itu kayak game. Tapi hati-hati, jangan asal masuk ke game yang kelihatan seru tapi sebenarnya jebakan. Kalau kamu mainin permainan bodoh, kayak kerjasama dengan orang yang doyan tipu-tipu, atau ambil jalan pintas demi hasil cepat, ya jangan kaget kalau hadiahnya juga bodoh. Kamu mungkin dapat kemenangan cepat, tapi biasanya dibungkus pelajaran pahit di belakang. Orang yang nggak punya integritas itu kayak bom waktu, tinggal nunggu meledak. Dan jalan pintas, itu seringnya cuma rute menuju drama. Jadi, mainlah permainan yang kamu banggakan, yang walaupun lebih lambat, tapi kamu bisa tidur nyenyak dan bangun dengan kepala tegak. Prinsip keempat, menghindari percakapan sulit membuat hidup sulit. Kadang yang bikin hidup kamu ribet itu bukan masalahnya, tapi karena kamu terus lari dari percakapan yang seharusnya udah kamu hadapi dari dulu. Kamu tuh tahu, obrolan yang bikin jantung deg-degan, tangan jadi dingin, dan pengen pura-pura lupa, padahal itu kunci dari lega. Berani ngomong jujur, apalagi pas situasinya nggak nyaman, itu kayak nyuci piring yang udah numpuk seminggu, bikin males, tapi begitu kelar, plong banget. Jadi jangan takut bikin orang lain nggak nyaman untuk sesaat, daripada kamu sendiri yang nggak damai selamanya. Di balik percakapan yang sulit, seringkali ada kejelasan, kedamaian, dan pertumbuhan yang selama ini kamu cari. Prinsip kelima, jangan terlalu serius. Hidup ini udah cukup ribet, jadi jangan kamu tambah dengan jadi orang yang terlalu serius setiap saat. Santai, bro. Sukses itu bukan berarti kamu harus 24 jam kaku kayak papan pengumuman. Justru orang-orang paling sukses seringkali tahu cara nikmatin hidup sambil tetap produktif. Mereka ngerti bahwa ketawa, ngelawak dikit, atau ngopi sambil mikir, itu bagian dari perjalanan juga. Kalau kamu menikmati prosesnya, kamu bakal kelihatan lebih menarik, lebih kreatif, dan gak gampang stres. Karena percayalah, energi yang santai tapi konsisten itu seringkali lebih ampuh daripada yang ngoyo tapi cepat tumbang. Jadi jangan lupa, senyum, bercanda, dan kadang joget dikit di tengah kerjaan. Hidup tuh bukan lomba lari, tapi kayak nonton konser, nikmati tiap lagunya. Prinsip keenam, sukses bukan akhir dan kegagalan bukan akhir segalanya. Banyak orang mikir sukses itu kayak garis finish. Begitu nyampe, hidup auto bahagia selamanya. Padahal,
Sukses itu lebih mirip kayak checkpoint di game. Nyampe satu titik, lanjut lagi ke level berikutnya. Dan kegagalan bukan game over, cuma loading screen sebelum kamu mulai ulang dengan strategi yang lebih cerdas. Jadi kalau kamu gagal, jangan langsung nyimpulin bahwa kamu nggak berbakat. Bisa jadi kamu cuma lagi dikasih pelajaran yang bakal bikin kamu naik kelas. Sukses itu bukan tentang nggak pernah jatuh, tapi tentang gimana kamu bangkit dan ketawa sambil bilang, ya lumayan buat bahan cerita nanti. Ingat ya, perjalanan kamu jauh lebih penting daripada medali di akhir, karena justru di tengah-tengah itulah karakter kamu dibentuk. Prinsip ketujuh, berhenti menunggu momen yang tepat. Kamu nunggu apa lagi? Cahaya dari langit? Suara malaikat bilang, sekarang saatnya? Duh, kalau kamu terus nunggu momen yang sempurna, kamu bisa-bisa nunggu selamanya. Kenyataannya, momen tepat itu jarang banget datang. Yang sering datang justru alasan buat nunda. Jadi daripada nunggu, kenapa nggak kamu aja yang ciptain momen itu? Ambil langkah kecil, mulai dari apa yang ada, terus klaim identitas baru kamu sebagai kreator, pemimpin, atau apapun yang kamu mau jadi. Makin kamu nunda, makin jauh jaraknya antara kamu yang sekarang dan kamu yang seharusnya. Ingat, kamu nggak butuh semuanya sempurna untuk mulai. Kamu cuma butuh keberanian buat bilang, yuk gas! Dan biarin prosesnya nyesuaiin seiring jalan. Prinsip ke-8, jika ingin cepat, pergilah sendiri. Jika ingin jauh, pergilah bersama. Kamu mungkin bisa lari kencang sendirian, tapi coba deh pikirin ini. Siapa yang bakal dorong kamu waktu kamu capek? Siapa yang bakal tepuk punggung kamu pas kamu mulai ragu? Ya, jawabannya adalah tim yang solid. Karena sejauh-jauhnya kamu bisa lari sendiri, perjalanan yang benar-benar bermakna itu butuh orang lain. Kolaborasi bukan cuma soal bagi tugas. Itu tentang saling percaya, saling dukung, dan ngerayain kemenangan bareng. Kamu nggak harus jago di semua hal. Yang kamu butuh adalah orang-orang yang saling melengkapi dan percaya sama visi kamu. Jadi, jangan gengsi buat ngajak orang yang satu frekuensi. Bangun tim, bentuk komunitas, dan tumbuh bareng. Karena jalan yang jauh lebih seru kalau ada yang nemenin sambil kadang ngopi bareng di tengah jalan. Prinsip ke-9, balas dendam terbaik adalah sukses yang luar biasa. Pernah diremehkan, dibilang nggak mungkin, atau malah diketawain waktu kamu cerita mimpi kamu? Tenang, cuekin aja. Daripada sibuk balas nyinyiran mereka satu-satu, mending kamu fokus balas dengan cara yang lebih elegan, yaitu menjadi sukses luar biasa. Biarin hasil kamu yang ngomong. Kamu nggak perlu ngotot meyakinkan mereka lewat debat panjang. Orang boleh meragukan kata-kata kamu, tapi mereka bakal susah menyangkal angka, pencapaian, dan perubahan nyata yang kamu bawa. Dan yang paling manis, waktu orang yang dulu ngeremehin kamu mulai nanya, gimana sih caranya? Nah, di situ kamu cuma tinggal senyum, karena kamu udah jauh melangkah tanpa harus terjebak di drama mereka. Prinsip ke-10, hasil yang kamu cari ada dalam pekerjaan yang kamu hindari. Pernah nggak sih kamu ngerasa ada pekerjaan yang kamu hindari banget? Itu loh, yang bikin kamu menunda-nunda, atau bahkan kabur kalau ada yang minta bantuin. Tapi tahukah kamu, biasanya hasil terbesar kamu justru ada di tempat yang paling kamu takuti itu. Entah itu tugas yang bikin kamu ngeri, atau hal-hal yang bikin kamu merasa nggak nyaman, itulah yang sering jadi pintu menuju pertumbuhan. Karena, kalau kamu bisa ngadepin itu, kamu bakal ngerasain win yang lebih besar daripada yang kamu kira. Sukses itu bukan soal menghindari kerja keras, tapi tentang berani ngadepin dan melewati tantangan yang selama ini kamu hindari. Jadi mulai sekarang coba deh hadapi yang selama ini kamu hindari. Bisa jadi itu adalah langkah pertama menuju kesuksesan yang kamu impikan. Prinsip ke-11, jangan mengecilkan diri agar orang lain nyaman. Kenapa sih kamu harus mengecilkan diri hanya supaya orang lain merasa nyaman? Jangan sampai kamu ngerasa harus merendahkan potensi hanya supaya bisa pas di mata orang lain. Justru, dunia ini butuh orang-orang yang berani tampil luar biasa, yang nggak takut jadi beda, yang nggak ragu menunjukkan kemampuan mereka. Beranilah untuk jadi versi terbaik dari diri kamu, meskipun nggak semua orang bisa paham atau setuju dengan pilihan kamu. Kalau kamu terus menurunkan standar diri hanya demi nyenengin orang lain, kamu bakal kehilangan kesempatan untuk berkembang.
Jangan lupa, dunia butuh keberanian, dan itu sering datang dari mereka yang nggak takut jadi diri mereka sendiri, meskipun itu bikin orang lain merasa sedikit terganggu. Jadi jangan ragu untuk jadi luar biasa. Kalau orang lain nggak siap, itu masalah mereka, bukan masalah kamu. Prinsip ke-12, ketakutan selalu memberi nasihat yang buruk. Pernah dengar kata-kata, takut itu cuma ilusi? Yup, kebanyakan ketakutan yang kamu rasain sebenarnya nggak lebih dari false evidence appearing real. Artinya ketakutan itu seringkali datang dari hal-hal yang belum terjadi, dan bahkan mungkin nggak akan pernah terjadi. Tapi kenapa bisa begitu kuat? Karena ketakutan selalu berusaha ngasih nasihat yang buruk. Jangan coba, kamu bakal gagal, atau itu terlalu berisiko, mending jangan ambil langkah itu. Masalahnya, ketakutan seringkali nggak tahu apa-apa soal potensimu. Dia cuma pengen kamu tetap nyaman di zona aman. Padahal, justru di luar zona itulah kebanyakan keajaiban terjadi. Jadi daripada dengerin suara takut yang cuma mau bikin kamu mundur, coba dengerin suara hati yang bilang, ayo coba aja. Kalau gagal, ya pelajaran. Kalau berhasil, wow. Fokus ke kenyataan dan apa yang bisa kamu kontrol. Ketakutan itu cuma gangguan sementara. Kekuatanmu ada pada keberanianmu untuk terus maju meskipun ketakutan itu ada. Prinsip ke-13, kuras tubuh untuk menenangkan pikiran. Kamu pernah merasa pikiran kamu nggak bisa diem, kayak ada ribuan ide dan kekhawatiran yang nggak berhenti berputar? Nah, kadang cara terbaik buat menenangkan pikiran bukan dengan duduk diam dan berpikir lebih keras, tapi justru dengan bergerak. Ya, tubuh itu punya cara untuk membantu menenangkan pikiran. Coba deh lari pagi, yoga, atau sekadar jalan kaki. Aktivitas fisik itu nggak cuma bikin tubuh sehat, tapi juga bisa bikin pikiran kamu lebih jelas. Ini karena gerakan tubuh membantu mengalirkan energi dan memecah ketegangan yang bisa bikin kamu overthinking. Plus, saat tubuh kamu lebih kuat dan sehat, kepercayaan diri juga otomatis naik kan? Jadi jangan remehkan kekuatan tubuh. Terkadang saat kamu merasa pusing dengan semua masalah di kepala, tubuhmu adalah jalan keluar yang enggak terduga. Tiba-tiba setelah berolahraga, solusi-solusi itu datang dengan lebih jelas dan kamu merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan. Di prinsip ke-14, tidak semua orang akan senang dengan kesuksesanmu. Kamu pasti tahu kan, kalau nggak semua orang bakal senang lihat kamu sukses? Ada aja orang yang mungkin merasa cemburu, nggak suka, atau malah berusaha menjatuhkan kamu. Tapi jangan biarkan itu bikin kamu mundur atau meragukan diri. Justru itu tanda bahwa kamu lagi berada di jalur yang benar. Ingat, kalau kamu terus maju dan sukses, itu akan memancing berbagai reaksi. Beberapa orang mungkin nggak siap melihat perubahan kamu, atau bahkan takut karena mereka merasa terancam. Tapi itu bukan masalah kamu. Yang terpenting adalah kamu tetap fokus pada tujuanmu dan berada di dekat orang-orang yang benar-benar mendukung dan ingin melihat kamu berkembang. Jadi jangan khawatir tentang mereka yang nggak senang dengan kesuksesan kamu. Fokus aja sama mereka yang benar-benar memberi energi positif dan motivasi. Dan yang paling penting, teruslah berkembang karena kesuksesanmu adalah cerminan dari kerja keras dan keberanianmu untuk terus maju. Prinsip ke-15, konsistensi dapat memperbaiki 90% masalahmu. Pernah merasa stuck dan nggak tahu harus mulai dari mana? Gini aja, salah satu kunci terbesar dalam mencapai kesuksesan adalah konsistensi. Iya, itu bukan hal yang paling spektakuler, tapi percayalah, konsistensi itu bisa memperbaiki hampir semua masalah yang kamu hadapi. Coba deh, bayangin kamu terus melakukan hal kecil yang benar setiap hari. Mungkin hasilnya nggak langsung terlihat, tapi lama-lama kebiasaan itu akan membentuk momentum yang nggak bisa dihentikan. Dari yang awalnya terasa berat, lama-lama jadi mudah, bahkan menyenangkan. Nggak ada yang instan, dan kesuksesan itu bukan tentang berapa cepat kamu sampai tujuan, tapi seberapa konsisten kamu melangkah. Jadi meskipun kadang kamu merasa nggak ada progres besar, ingat aja, konsistensi itu yang bakal bawa kamu ke tujuan. Teruslah melangkah meski hasilnya belum langsung terlihat. Karena dengan konsisten, kamu akan mengatasi 90% dari masalah yang kamu hadapi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian.
Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.